Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu'an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pembahasan kita pada sore hari ini adalah mengenai sholat jamaah dan imam. Dan subbabnya adalah kewajiban mengikuti imam dalam sholat. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan kita ini adalah pembahasan yang kita ambil dari kaidah hukum dalam bab sholat berjamaah. Kitab yang kita jadikan sebagai kitab rujukan adalah Bulughul Maram juz 2 pada halaman 479. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin mengetengahkan beberapa hal dalam pengambilan dasar-dasar hukum oleh penulisnya, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau dalam melakukan pengambilan hukum syariat dari sumber pertamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau apabila menerima hukum-hukum tersebut, maka dia menganalisanya dengan cermat serta memilih pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Maka beliau menetapkan 4 landasan pokok dalam menulis fikih sholat berjamaah. Yang pertama adalah mustalahul hadis, yang kedua usul fikih, dan yang ketiga kaidah-kaidah fikih, dan yang keempat maqasid syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita mengkhususkan kepada kewajiban mengikuti imam dalam sholat. Dalam hal ini adalah sholat berjamaah. Hadis yang kita jadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingin bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa iza kabbaru fakabbaru wala takabbiru hatta yukabbiru, fa iza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a, fa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, wa idza sajada fasjudu fala tasjudu hatta yasjudu, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, wa idza shalli qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kita akan membahas satu persatu. Innama, jadi kita mulai dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama, sesungguhnya, ju'ilul imamu, dijadikannya imam, liutimah, untuk diikuti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
akan membahas satu persatu. Apa itu ju'il? Apa itu innama? Ya. Innama, jadi ada perbedaan inna dan innama. Walaupun dalam bermakna disebutkan bahwa innama sesungguhnya, tapi ada perbedaan makna yang spesifik di sini. Innama menunjukkan pembatasan, yaitu untuk menetapkan cakupan hukum pada suatu yang dibatasi, seperti wajibnya mengikuti dalam hadis ini dan menafikan yang selainnya. Itu innama. Jadi pembatasan ini pembatasan syariat. Sedangkan ju'ilal al-imamu diambil dari kata al-ja'alu, menjadikan. Mempunyai dua makna. Pertama, qadari, ketetapan. Kedua, syar'i, aturan. Jika berkonotasi dengan penciptaan, maka dia tidak berubah. Sedangkan berkonotasi dengan syar'i kadang berubah. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Sedangkan li'tumma bihi maksudnya untuk ditiru dan diikuti dalam sholat. Sedangkan fa'iza kabaroh, apabila ia bertakbir, iza statusnya sebagai syaraf zaman lil mustaqbal, adalah keterangan waktu yang akan datang. Sedangkan fakabbiru, fungsi fa di sini sebagai pengikat jawaban syarat, yang juga sebagai partikel penyerta yang berfungsi mengurutkan secara langsung, sehingga pengertiannya perbuatan makmun hendaknya langsung setelah perbuatan imam tanpa ada jeda waktu. Ini berarti menafikan pendapat bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah kemudian tiba pada kata amin, maka makmun tidak perlu membaca lagi Al-Fatihah. Karena kalau dia membaca, berarti dia berbicara yang tidak dikenai syariat dan terkena hukum syariat baginya. Karena itu dalam sholat berjamaah, dalam mengikuti imam, bacaan imam merupakan bacaan makmum. Kita akan lihat hadisnya. Sedangkan wala tukabbiru hatta yukabbiru, dan janganlah kalian bertakbir hingga imam bertakbir. Kalimat ini menegaskan kalimat sebelumnya, yaitu menampilkan konotasinya dalam bentuk ungkapan. Rabbana walakal hamdu, dalam bagian riwayat hadis ini tercantum tanpa menyebutkan waw. Pada bagian lain mencantumkannya. Jadi ada beberapa hadis, ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Jadi ada Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana lakal hamdu. Ada makna tambahan di situ. Sedangkan yang mengatakan tanpa waw mengatakan asalnya tidak ada perkiraan untuk memaknakan sesuatu yang tidak disebutkan secara nyata. Namun ada pendapat dari Al-Imam Nawawi mengatakan riwayat yang mencantumkan waw dan yang tidak mencantumkannya sama-sama kuat.
keduanya boleh dipraktekkan. Sedangkan fasalu ku'udan artinya sambil duduk. Kata ini kedudukannya sebagai hal, keterangan kondisi. Jadi ada keterangan kondisi. Ajma'in berfungsi sebagai penekanan maknawi untuk wawu al-jamaah pada kalimat fasallu. Jadi kebanyakan riwayat menggunakan lafaz ajma'un yang marfu. Kedudukannya berharokat akhir dhammah sebagai penekanan untuk kata ganti banyak pada kalimat fasallu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengulas kembali kedudukan imam dalam sholat berjamaah adalah orang yang dikenai syariat atau yang disebut dengan mukallaf. Sedangkan makmun tidak, kecuali dia sholat sendiri. Jadi kedudukan imam pada sholat berjamaah sama dengan kedudukan seseorang yang sholat sendirian. Dia adalah mukallaf, orang yang dibebani syariat. Karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor hadis 603 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ada tambahan. Jadi faqu'u dan ajma'in ada tambahan dari riwayat Abu Daud, yaitu fa'iza qara'a wa ansitu. Dan apabila imam membaca Al-Quran, maka dengarkanlah. Ini adalah pengertian kosakatanya. Untuk apa dilakukan kosakatanya? Untuk mendapatkan pengertian yang terang dalam pengambilan hukum syar'i, fikih sholat. Oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menunjukkan hukum-hukum dalam sholat berjamaah. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Kesimpulan beliau dalam pengambilan hukum atau fikih sholat berjamaah. Yang pertama, wajibnya mengikuti imam, karena imam adalah panutan dalam semua gerakan perpindahan sholat, serta semua perbuatan dan bacaan sholat. Jadi tidak boleh menyelisih imam. Jadi ingat, tidak boleh menyelisih imam. Yang kedua, yang afdol, gerakan makmum dilakukan setelah gerakan imam, sehingga makmum mengikuti imam. Jadi makmum tidak boleh menyelisih imam ketika berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Demikian ini karena ditunjukkan oleh hadis ini mengenai perpindahan gerakan imam dan makmum dengan kata fa. Ini menunjukkan urutan dan yang mengikuti. Jadi fa itu adalah kata sambung koordinasi, maka jedanya tidak boleh lama. Begitu imam selesai, langsung diikuti oleh makmum. Yang ketiga, mendahului imam hukumnya haram. Bila kedudukan dengan sengaja, maka salatnya batal. Jadi ini adalah hukum daripada sholat berjamaah. Yang keempat,
ketinggalan gerakan sama hukumnya dengan mendahului. Tindakan ini tidak boleh. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, kemudian makmum masih membaca dan ketinggalannya jauh, maka hukumnya batal. Karena dia sama hukumnya dengan mendahului imam. Yang kelima, yang disyariatkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian adalah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Namun ucapan ini tidak disyariatkan bagi makmum. Jadi ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi langsung menjawab Rabbana walakal hamd. Begitu pula imam mengucapkan Rabbana walakal hamd. Yang keenam, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa kondisi makmum terbagi menjadi 4. Jadi ada 4 bagian untuk kondisi makmum. Pertama, mendahului imam ini hukumnya haram bila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini membatalkan sholat menurut pendapat yang kuat. Bila mendahulunya dalam takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, makmum bersamaan dengan imam dalam ucapan dan gerakan perpindahan antara ruku, ini hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengharamkannya, namun tidak membatalkan sholat, kecuali bila terjadi pada takbiratul ihram. Ketiga, tertinggal gerakannya. Ketertinggalan ini sama hukumnya dengan mendahului, berarti batal sholatnya. Yang keempat, mengikuti imam dalam ucapan dan perbuatan. Inilah yang disyariatkan, yaitu yang ditunjukkan oleh hadis ini. Berurutannya perbuatan makmum setelah perbuatan imam ditunjukkan oleh kata fa. Maka yang berfungsi untuk mengurutkan dan mengikutkan. Jadi tidak boleh ada jeda yang lama. Ketujuh, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Al-i'timam artinya meniru dan mengikuti. Orang yang mengikuti tidak boleh mendahului orang yang diikutinya dan tidak boleh bersamaan dengannya, tapi harus setelahnya. Kedelapan, yang disyariatkan bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian setelah bangkit dari ruku adalah membaca Rabbana walakal hamdu. Adapun ucapan Sami Allahu liman hamda adalah ucapan imam dan orang yang sholat sendirian ketika bangkit dari ruku. Sedangkan bacaan Rabbana walakal hamdu sesuai pula digunakan untuk semua, yaitu imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi cuma imam yang mengucapkan Sami Allahu liman hamda dan makmum cukup menjawab dengan Rabbana walakal hamdu. 9. Bila seorang imam tetap mengimami sholat sambil duduk karena ada uzur, maka termasuk kesempurnaan sholat. Hendaknya makmum juga meniru dan mengikuti imam sambil duduk, walaupun tanpa uzur. Jadi, kalau imamnya sholatnya duduk karena ada uzur, maka makmum walaupun tidak ada uzur, maka dia wajib sholat duduk. Ke-10, Syekhul Imam mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa bila makmum berpendapat
disyariatkannya duduk istirahat secara mutlak, sementara imam tidak berpendapat demikian, maka makmun harus mengikuti imam, sehingga ia tidak melakukan duduk istirahat. Dan sebaliknya, bila imam berpendapat demikian, sementara makmun tidak, maka ia pun duduk melakukan duduk istirahat. Ini semua dalam rangka merealisasikan mutaba'ah, mengikuti imam. Ke-11, mazhab Imam Ahmad. Ini perhatikan baik-baik, karena kita akan mengkaji 4 mazhab, pendapat-pendapat dari 4 mazhab. Mazhab Imam Ahmad, tidak sah imamannya orang yang tidak mampu berdiri kecuali untuk orang yang sama, yakni sama-sama tidak mampu berdiri kecuali imam tetap atau rutin. Bila ia sedang tidak mampu berdiri karena penyakit yang diharap bisa sembuh, maka sholat makmum sah, dan makmum dianjurkan sholat di belakangnya sambil duduk. Walaupun mereka mampu berdiri, bila imam memulai sholat sambil berdiri, lalu dia pertengahan sholat dia tidak mampu berdiri, maka makmun di belakangnya wajib melaksanakannya dengan berdiri. Ini jelas. 12. Para ulama sepakat dengan haramnya hukum mendahului imam. Namun mereka berbeda pendapat tentang batal tidaknya sholat makmum karena mendahului imam. Jumhur ulama berpendapat itu tidak membatalkan sholatnya. Imam Ahmad berpendapat orang yang mendahului imamnya dengan satu rukun, jadi satu rakaat, misalnya ruku dan sujud, maka ia harus kembali ke posisi semula. Artinya sholatnya ketika itu tidak sah, untuk kemudian melakukannya setelah gerakan imam. Jika ia tidak kembali ke posisi semula dengan sengaja sampai tersusul oleh imam, maka sholatnya batal. Jadi hati-hati, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, agar sholat kita betul-betul dapat diterima oleh Allah, supaya kita bisa menikmati janji Allah. Janji Allah, siapa yang melaksanakan sholat dengan sempurna tepat pada waktunya, dengan mengikuti syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat dan gerakan sholat secara sempurna, maka wajib olehnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. 13. Syekh Taikunudi juga mengatakan, para imam ulama telah sepakat tentang haramnya mendahului imam dengan sengaja. Jadi sepakat para ulama tentang haramnya mendahului imam dengan sengaja, dan apabila itu membatalkan sholat. Kalau kita kerjakan itu, maka sholatnya batal. Ada 2 pendapat mengenai hal ini dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya. Dan banyak hadis dari Nabi SAW yang menyinggung masalah ini. Mereka juga telah sepakat bahwa hal ini tidak membatalkan sholat bila dilakukan karena lupa. Jadi karena lupa, sholatnya tidak batal. Hanya saja ia tidak boleh membiasakan mendahului imamnya. Jadi tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Karena dengan begitu sesungguhnya ia melakukan bukan pada tempatnya. Alasan tidak batalnya sholat karena mendahului imam akibat lupa. Jadi lupa yang menjadikan rusak
keringanan bagi pelakunya. Namun tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Bahwa itu merupakan tambahan terhadap materi sholat yang terjadi karena lupa, bukan karena sengaja. Syekh Taqiyuddin juga menambahkan, yang benar adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam risalahnya, bahwa mendahului imam secara sengaja membatalkan sholat, karena ancaman itu berkonotasi karena larangan, sedangkan larangan mengindikasikan kerusakan. Itu alasan daripada Al-Imam Syekh Taqiyuddin dalam membenarkan hadisnya Ahmad bin Hanbal. Yang ke-14, hadis ini sebagai hujah bahwa makmun tidak boleh menggabungkan tasmi, ucapan Sami Allahu liman hamidah, dengan tahmid, bacaan Rabbana walakal hamdu, ketika bangkit dari ruku. Ini menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Yang boleh menggabungkan keduanya adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Lain lagi menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bolehnya menggabungkan keduanya berdasarkan keterangan yang terdapat dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dalam nomor hadis 476, bahwa apabila Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamda Rabbana walakal hamdi. Sementara beliau juga bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, ini perlu dipertimbangkan, karena sholat pada waktu melihat Nabi itu adalah sholatnya dia sebagai imam atau sholatnya dia sendirian. Ini perlu dipertimbangkan. Kita lihat apa pendapat dari Ibnu Hajar. Adapun imam ialah bertasmi, mengucapkan Sami Allahu liman hamda, dan bertahmid, mengucapkan Rabbana walakal hamdu, yakni menggabungkan keduanya. Itu adalah imam menurut pendapat Ibnu Hajar. Berdasarkan keterangan pasti yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Nabi SAW menggabungkan keduanya. Jadi kalau imam memang benar menggabungkan keduanya, atau orang yang sholat sendirian, karena orang yang sholat sendiri itu adalah menjadi imam untuk dirinya sendiri. Ke-15, ucapan Sami Allahu liman hamidah posisinya ketika bangkit dari ruku, sedangkan ucapan Rabbana walakal hamdu posisinya setelah i'tidal dari ruku, ketika berdiri tegak setelah bangkit ruku. Nah, ini diperhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, agar sholatnya benar-benar dapat memenuhi syar'i. Ke-16, takbirnya makmun setelah takbirnya imam tanpa ada keterlambatan, baik itu takbiratul ihram atau takbir perpindahan ruku. Jika takbirnya bersamaan, yakni takbirnya imam dan makmum bersamaan, bila itu terjadi pada takbiratul ihram, maka sholat makmum batal. Nah, ini diperhatikan. Jangan sampai sholat yang selama ini kita lakukan tidak kita teliti, ternyata sholat kita tidak bernilai apa-apa. Dan bila itu terjadi pada takbir perpindahan antar ruku, maka hukumnya makruh. Jadi kalau terjadinya di ini, nah ini banyak terjadi di masyarakat. Imam sudah takbir, dia masih membaca usoli. Nanti kalau usalinya lupa, tidak jadi sholatnya. Jadi tidak perlu lagi. Begitu imam takbir, kita tidak usah baca apa-apa.
langsung takbir Allahu Akbar, mengikuti imam. Ke-17, gerakan-gerakan sholat yang tidak disebutkan atau dikiaskan dengan yang telah disebutkan di sini, karena redaksi sabda beliau, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Statusnya dalam kalimat sebagai partikel pencakupan, sehingga pencakupan semua gerakan sholat. Ke-18, yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, tidak sah bermakmun kepada seorang yang sholat sunnah, yakni makmun melakukan sholat fardu sementara imam melakukan sholat sunnah. Juga tidak sah orang yang sholat zuhur bermakmun kepada orang yang sholat asar, atau sebaliknya. Tidak sah orang yang melakukan suatu sholat fardu bermakmun kepada orang yang melakukan sholat fardu yang berbeda, baik berbeda waktunya maupun namanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, maka janganlah kalian menyelisih. Nah, ini perhatikan, dan ini juga banyak terjadi. Ini menyelisih imam. Imamnya sholat duhur, kita karena ketinggalan, imamnya sholat asar, karena kita ketinggalan, kita berimam di orang yang sholat asar padahal kita duhur. Nah, ini menurut Imam Ahmad itu tidak boleh, karena itu berarti menyelisih imam. Riwayat lainnya dari Imam Ahmad adalah sahnya sholat yang demikian, dan ini merupakan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia membolehkan seorang sholat di belakang orang lain, yakni bermakmun, walaupun berbeda niat dan perbuatan. Jadi orang yang sholat isya boleh bermakmun kepada orang yang sholat maghrib ketika imam salam. Makmun tidak ikut salam, tapi berdiri lagi untuk melakukan rakaat keempat. Adapun orang yang sholat maghrib dengan bermakmum kepada orang yang sholat isya, maka ia boleh memilih. Setelah 3 rakaat ia duduk dan menunggu sampai imamnya tasahud salam setelahnya, atau meniatkan sholat sendiri setelah selesai 3 rakaat dan mengucapkan salam sebelum imamnya salam. Nah, ini kelihatannya menyelisih pendapat Imam Ahmad, tapi sebetulnya tidak menyelisih, karena dilakukan setelah dia hanya ingin mendapatkan pahala berjamaahnya. Itu. Begitu juga bila orang yang sholat isya bermakmum kepada orang yang sholat tarawih. Bila imam salam setelah 2 rakaat, maka ia tidak ikut salam, tapi berdiri lagi untuk menambahkan 2 rakaat yang tersisa. Ke-19, keumuman hadis ini melarang makmun menyelisih imam. Jadi keumumannya melarang makmum menyelisih imam, termasuk niatnya. Maka imam tidak boleh meniatkan sholat fardu untuk mengimami orang yang sholat sunnah. Demikian juga sebaliknya. Namun hadis Mu'az mengkhususkan hadis ini dalam hal perbedaan niat, yang mana Mu'az telah melaksanakan sholat fardu bersama Nabi SAW, kemudian pergi kepada kaumnya lalu mengimami mereka dalam sholat tersebut, sehingga sholatnya Mu'az ketika mengimami kaumnya adalah sunnah baginya, sedangkan bagi kaumnya adalah fardu. Inilah yang pendapat yang membolehkan. Sehingga kedua hadisnya adalah sahih. Bagi kita, supaya kita sangat berhati-hati dalam melakukan ini. Jadi sebaiknya kita bisa mempraktekkan kedua-duanya.
karena kedua-duanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-20, Syekhul Islam mengatakan mendahului imam hukumnya haram menurut kesepakatan para imam, para ulama. Maka tidak seorang pun yang boleh ruku sebelum imamnya, tidak pula bangkit dari ruku sebelum imamnya, dan tidak pula sujud sebelum imamnya. Banyak sekali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyinggung masalah ini, karena orang yang bermakmun itu seharusnya mengikuti imamnya, sehingga tidak boleh mendahului orang yang diikutinya. Adapun tentang batalnya sholat makmum yang mendahului imam, ada dua pendapat para ulama yang sudah kita ketahui. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya berdiri dalam melaksanakan sholat fardu. Mereka juga sepakat bahwa imamnya orang yang tidak mampu berdiri, bagi makmum yang mampu berdiri adalah tidak sah bila imamnya itu bukan imam tetap, imam yang biasanya. Jadi ada perbedaan antara imam yang sudah diangkat di dalam masjid itu dengan imam yang mungkin musafir, kebetulan dia menjadi imam di situ. Ada perbedaan. Mereka berbeda pendapat mengenai sahnya imam yang rutin ketika menderita sakit yang diharapkan bisa sembuh bila ia mengimami sambil duduk sementara para makmumnya mampu berdiri. Imam Ahmad berpendapat bolehnya hal tersebut berdasarkan hadis dalam tema ini, dan berdasarkan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengimami para sahabatnya sambil duduk ketika kaki beliau terkilir, dan sahabat beliau ketika sakit sebelum beliau meninggal. Jadi pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami Abu Bakar dan Umar ketika pada waktu itu beliau sedang sakit. Kemudian mereka tiba waktunya sholat, beliau mengimami dari tempatnya dan mereka di belakangnya. Sedangkan pendapat Imam Hanafi berpendapat bahwa sahnya bermakmum sambil berdiri kepada imam yang melakukan sambil duduk, karena Nabi SAW ketika beliau sakit sebelum meninggal, beliau sholat sambil duduk, sementara di belakangnya para makmum sholat sambil berdiri. Itu sholat terakhir yang beliau lakukan sebagai imam. Nah, Imam Hanafi berpendapat lain. Itu disahkan karena pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, dan itu adalah salat terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat sahnya imamah orang yang tidak mampu berdiri bagi makmum yang mampu berdiri. Ini mutlak, baik itu imam yang rutin maupun bukan, dan baik itu sakitnya diharap bisa sembuh maupun tidak. Dari mereka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la takhtilifu ala imamikum, janganlah kalian menyelisih imam kalian. Berarti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat sama dengan Imam Ahmad. Inilah pendapat-pendapat hadis yang kita bisa ambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah dilakukan di kalangan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Karena itu dengan kita mengetahui ini semua, itu akan meringankan kita beribadah. Kita boleh memilih mana yang kita anggap ringan bagi kita.
Dan hadis-hadis yang ini jangan melihat kondisi kita pada waktu kita sehat, tapi lihat juga kondisi kita pada saat kita tidak sehat atau terganggu kesehatan kita. Karena itu perbedaan-perbedaan itu menjadi hikmah bagi kita dan mempunyai manfaat yang sangat besar. Itu. Jangan kita berpikir sehat saja. Misalnya ada orang yang sholat tanpa meletakkan tangan di pusarnya atau di atas pusarnya, dia berdiri tegak. Kita bilang bahwa mereka tidak sah, padahal hadisnya sah. Hadisnya ada, jelas, sahih. Jangan kita bayangkan kalau itu hanya saja itu hadis yang bersedekah. Bagaimana kalau orang yang tidak punya tangan lengkap? Ini harus diperhitungkan. Dan Allah dan Rasulnya sudah melakukan itu dengan meringankan hambanya, dengan meringankan umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga yang kita ikuti mana saja yang ada dasar dalilnya yang bisa dijadikan hujah dan dasarnya adalah kuat, kita boleh mempraktekannya. Kalau kita bisa dengan sehat terus menerus, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kita tidak mungkin menggunakan hadis yang kita praktekkan selama kita sehat. Kita harus mempraktekkan hadis yang orang lain yang tidak sehat sudah mempraktekannya, baik itu permanen maupun tidak permanen sakitnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tegaskan lagi bahwa berdasarkan hujah dari hadis ini, maka makmun tidak dibebani syariat. Maka bagi orang yang sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat jar, makmun tidak berkewajiban membaca surat Al-Fatihah lagi. Dalam kaitan ini terkadang ada yang mempertanyakan bahwa apakah makmun tidak perlu membaca, sedangkan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi la sholata la yaqra'u umul Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca umul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Tidak termasuk, hadis ini tidak termasuk sama sekali. Jadi karena makmun tidak dibebani syariat, dia bukan mukallaf. Yang dibebani syariat adalah imam. Sedangkan imam, apa yang dibaca oleh imam itu juga adalah bacaan makmun. Dikatakan apabila imam membaca Al-Quran, fa'ansitu, maka dengarkanlah. Dengan kita mendengarkan itu hukumnya sama, kita membaca. Jangan lagi mengucapkan, apalagi ketika imam sudah mengucapkan amin, kemudian kita membaca, nanti ketinggalannya jauh, yang mengakibatkan sholatnya batal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan hadis ini jelaslah semua permasalahan sholat berjamaah. Semoga ini akan menjadi hujah bagi kita. Apa yang saya ketengahkan ini, apa yang saya uraikan ini adalah merupakan sarah hadis Bulughul Maram tentang fikih sholat. Karena itu cermatilah, tonton sampai habis,
agar bisa mempraktekkan dengan baik dan bisa mengoreksi amalan-amalan kita yang selama ini kita sudah lakukan. Apakah ini sudah sesuai atau belum sesuai? Kalau belum sesuai, silakan dibenarkan. Baca, tonton berulang-ulang agar mendapatkan kebenaran yang mutlak. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada ancaman. Afailu lil musallina alladzina hum an salatihim sahur. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat termasuk dalam prakteknya lalai, tidak mengindahkan rukun-rukun daripada sholat, tidak mengindahkan syarat-syarat sholat, tidak mengindahkan gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Dan orang yang lalai dalam sholatnya itu ada neraka tersendiri. Jadi fawailul lil musallina itu adalah neraka fa'il, neraka wail. Itu diperuntukkan kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Pada pembahasan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas tentang 8 pintu neraka. Dan setiap pintu itu diperuntukkan kepada perbuatan masing-masing hamba Allah. Dan neraka wail itu diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena itu sholat ini merupakan bagian paling penting. Kita selalu mengulang-ulangi sholat. Walaupun terkadang kita sudah bosan mendengarkan kata-kata sholat ini. Itu sudah bosan. Karena masih banyaknya permasalahan sholat yang harus kita lakukan. Sehingga saya selalu mengulangi. Karena ada neraka. Dan yang pertama dihisab pada saat di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian, adalah sholat. Jika sholatnya itu sempurna, maka dihitunglah seluruh amalnya. Jika sholatnya ada bolong-bolongnya, maka yang dicari adalah sholat sunnahnya. Jika sholatnya tidak mencukupi, maka seluruh amal kebaikan itu tidak dihitung. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu menjadi renungan kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diriku sebagai pribadi, bagi istri-istriku, bagi anak-anakku, bagi sahabat-sahabatku, dan bagi seluruh kaum muslimin yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.